Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Kakek Profesor. Ya, pada kesempatan kali ini, Kakek Profesor kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 9, subtema 3, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga. Sudah siap belajar belum anak-anak semuanya? Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama kita belajar, dan juga kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan anak-anak semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa materi. Di antaranya, kita akan belajar tentang jenis iklan berdasarkan isi iklan tersebut. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana atau akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan, baik itu di lingkungan rumah, ataupun keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Kita juga akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak semua jadi lebih paham terhadap materinya dan pastinya akan menambahkan ilmu yang akan bermanfaat untuk anak-anak. Coba perhatikan iklan berikut ini. Ya, sudah. Setelah mengamati iklan tersebut, coba anak-anak jelaskan tentang isi iklan tersebut. Uraikan dalam kolom berikut ini. Coba kira-kira apa ya isi iklan di atas? Iklan ini berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi dengan merek Gigiden. Pasta gigi ini memiliki berbagai keunggulan, diantaranya menguatkan dan memutihkan gigi, membersihkan karang gigi, baik digunakan untuk gigi yang sensitif, dan tentunya dapat bonus sikat gigi mini. Nah, itulah sekilas tentang isi iklan di atas. Cukup jelaskan, anak-anak? Nah, ngomong-ngomong masalah isi iklan, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis iklan berdasarkan isinya. Jenis iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Kedua, iklan penawaran atau dalam bahasa lainnya adalah iklan niaga. Ketiga, iklan layanan masyarakat. Mari kita bahas satu per satu. Perhatikan ya anak-anak. Kita mulai dari iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Contoh ataupun misalkan iklan ini adalah iklan tentang duka cita ya, berita tentang duka cita. Berikut contoh gambarnya ya, ada berita duka tentang meninggalnya almarhum Baharudin Yusuf Habibie yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia ya. Ini contoh iklan yang berisi tentang pengumuman atau pemberitahuan dalam hal duka cita. Apakah ada lagi iklan yang tentang pengumuman atau pemberitahuan? Ada ya, misalkan iklan tentang pengumuman ataupun pemberitahuan tentang
informasi-informasi dari pemerintah ya, tentang misalkan kebijakan-kebijakan dari suatu daerah ya, itu pemberitahuan. Berikutnya, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Nah, iklan penawaran atau iklan niaga ini paling banyak anak-anak temui ya. Ini contohnya, obat gantengin ya. Ini menawarkan tentang produk obat ganteng agar anak-anak atau yang meminum obat ini auto ganteng ya, gantengin. Berikutnya ada iklan layanan masyarakat. Apa itu iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini contoh iklan layanan masyarakat yang lagi hits saat ini, yaitu iklan untuk ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 dengan menggunakan 5M. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Nah, itu dia contoh iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang yuk kita belajar. Kira-kira amati iklan yang terdapat dalam majalah berikut ini. Kalau sudah, kita jawab pertanyaannya. Jenis iklan apakah pada gambar di atas dan apa informasi penting dalam iklan tersebut? Iklan di atas termasuk iklan layanan masyarakat. Dan informasi pentingnya yang bisa kita ambil dari iklan ini adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk pembangunan nasional atau bangsa. Kita lanjutkan dengan materi akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Kita mulai di lingkungan keluarga ya, yang pastinya akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Apabila anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, maka persatuan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Ini unsur utamanya adalah keegoisan satu sama lain ya, antara anggota keluarga, baik itu orang tua ataupun anak. Yang kedua, akan terjadi kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Sebuah keluarga kan harusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan. Tapi ketika adanya perbedaan, dan perbedaan itu meruncing pada sebuah ketidakrukunan, maka itu akan menjadikan kehancuran bagi keluarga tersebut. Berikutnya, kurangnya keakraban di dalam keluarga. Jelas, keakraban dalam keluarga itu sangatlah penting. Jika tidak ada keakraban, keluarga tidak akan merasakan persatuan dan kesatuan dalam keluarga tersebut. Sekarang kita bahas akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Ingat ya, rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri yang berlebihan. Misalkan merasa paling pintar, merasa paling ganteng, paling cantik, paling kaya. Itu akan menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Berikutnya, membeda-bedakan teman. Pilih teman ya. Aku akan berteman dengan sesama suku, dengan agama yang berbeda. Itu akan menimbulkan perpecahan dan jauh dari rasa persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ya. Siapapun orangnya, baik berasal dari suku mana, ras ataupun agama mana, tanpa memandang visi juga ya. Kita itu butuh yang namanya pertemanan ya. Tidak boleh memandang baik itu suku, ras ataupun agama ya. Berikutnya, mengolok-olok teman. Ini bahasa gaulnya sekarang itu membuli ya, menjelek-jelekan teman. Baik itu karena status sosialnya, misalkan berasal dari keluarga yang kurang mampu, ataupun dilihat dari fisiknya ya. Misalkan ngeledekin teman yang hidungnya pesek, yang gendut, yang kurus, yang hitam, yang keriting, tidak boleh ya. Kita harus menjaga perasaan satu sama lain, saling menghormati. Berikutnya, akan terjadi tawuran. Nah, ini suatu yang sangat-sangat kita hindari sebagai pelajar ya. Tawuran atau pertikaian fisik. Sekarang kita bahas yang ada di lingkungan masyarakat. Yang jelas tidak adanya kepedulian, kepentingan golongan merajalela, dan tidak adanya kerjasama yang terjalin antar masyarakat.
Kemudian yang terakhir di lingkup negara, ini akan hilangnya tenggang rasa dan toleransi. Akan terjadi perpecahan bangsa dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Ini yang bisa mempengaruhi adanya kehancuran suatu bangsa dan negara jika tidak adanya persatuan dan kesatuan, apalagi bagi negara-negara yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu suku, agama, dan rasnya. Nah, untuk lebih memahami materi, sekarang ayo kita jawab latihan soalnya. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki konteks persatuan. Apa maknanya? Jadi, makna persatuan bagi bangsa Indonesia adalah walaupun kita dilahirkan sebagai bangsa yang latar belakangnya berbeda, baik itu perbedaan ras, suku, budaya, namun semua itu dapat disatukan demi meraih cita-cita dan juga tujuan bangsa, ya. Yang kedua, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Akan bertengkar, kurang akrab, tidak ada kerukunan dalam keluarga. Di sekolah akan muncul rasa sombong, tidak peduli, mengolok-olok teman, termasuk juga membeda-bedakan teman yang seperti kita bahas tadi ya. Begitu juga jika tidak terjadi di masyarakat, ini akan menjadikan tidak adanya kepedulian dan tidak terjalin kerjasama yang baik antar masyarakat. Dan yang terakhir, jika tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkup negara, akan mengakibatkan hilangnya tenggang rasa, rasa toleransi, perpecahan antar bangsa, dan tentunya melemahnya pertahanan dan keamanan. Ya, materi terakhir adalah kegiatan ekonomi. Mari kita ingat kembali meskipun sudah pernah kita bahas. Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat. Misalkan produksi tahu, tempe, makanan, barang, ataupun apapun itu ya, itu termasuk dengan produksi. Ada produksi, pastinya ada distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen ya. Ingat ya, kalau orang yang melaksanakan kegiatan distribusi disebut distributor. Jadi kalau produksi disebut produsen. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ingat ya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tidak terasa materi pembelajaran pada kesempatan hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Kakek Profesor pamit undur diri. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Karena ingat, masa depan ada di tangan anak-anak semuanya. Sekian dari Kakek Profesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.